Halo, balik lagi di video aku dan ini video kedua yang membahas cerita dari buku. Sebelumnya aku sudah membahas buku berjudul Momoye, Mereka Memanggilku. Bisa cek aja di playlist ya. Nah sekarang aku mau bercerita, ini masih sama temanya, berkaitan dengan buku sebelumnya yaitu tentang Jugun Ianfu. Ini dia. Perawan remaja dalam cengkraman militer, catatan Pulau Buru dari Pramudia Anantatur. Jadi buku ini aku beli di tanggal 3 September tahun 2017 di Sosial Agensi. Buku ini diterbitkan oleh KPG, Kepustakaan Populer Gramedia, punya aku cetakan ke-11 tahun 2016. Awalnya buku ini merupakan catatan fotokopian naskah dari Pramudia. Nah, catatan itu mengenai perempuan yang dijadikan budak seksual di masa pendudukan Jepang. Buku ini juga berisi tentang catatan para tahanan politik di Pulau Buru yang bertemu dengan para korban perbudakan seksual masa pendudukan Jepang. Nah, untuk daftar isinya ini ada bab-bab khusus memang yang membahas seorang tokoh, ada Siti F, kemudian Menjejak Bolansar dan juga Ibu Mulyati dari Klaten. Berbeda dari buku sebelumnya yang sudah aku bahas, yaitu menceritakan pengalaman Momoye sendiri dari beliau kecil, kemudian terpaksa harus menjadi korban sistem perbudakan seksual masa Jepang hingga perjuangannya menuntut keadilan. Kalau di buku ini menceritakan nasib para korban yang pada akhirnya tidak bisa kembali pulang ke rumahnya. Mereka telah menerima takdirnya dan melanjutkan kehidupan di wilayah yang jauh berbeda dari lingkungannya, yaitu Jawa. Sesuai dengan judulnya, Catatan Pulau Buru mengartikan bahwa latar tempatnya adalah di Pulau Buru, Maluku. Bagaimana para korban ini bisa sampai ke Maluku, bahkan di pedalaman Pulau Buru? Kita tahu ya bahwa Jepang ketika menduduki Indonesia ini melakukan propaganda dengan menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Memang ada kebijakan yang sebenarnya mendukung akan adanya sebuah kemerdekaan, yaitu dengan membentuk BPUPKI dan PPKI. Nah, dari propaganda tersebut, untuk ikut mempersiapkan kemerdekaan, ini para pemudi diiming-imingi, diberi harapan untuk bisa bersekolah sesuai dengan minat dan bakatnya. Bahkan memberi kesempatan kepada mereka untuk belajar ke Tokyo dan Singapura. Aku menangkap propaganda ini seperti Indonesia merdeka nih, jadi kamu harus udah siap untuk menerima zaman baru. Dan dengan begitu kamu harus sekolah, kamu harus pintar. Kenapa pemudi atau yang perempuannya aja? Karena yang pemuda atau laki-lakinya ini sudah diwajibkan untuk mengikuti sekolah kemiliteran. Tapi ada juga sih propaganda yang untuk para lelaki yang akhirnya harus menjadi tenaga kerja paksa. Nah, propaganda ini menjadi kewajiban kepada para orang tua, khususnya yang bekerja untuk Jepang, mengirimkan putrinya yang masih gadis untuk mau bersekolah ke luar Jawa maupun ke luar negeri. Namun itu hanyalah harapan palsu, kebohongan besar dari pemerintah Jepang kala itu. Mereka yang sudah bersiap dan bersemangat nih untuk belajar harus menerima kekecewaan. Bahkan harus menerima nasib buruk karena kejahatan manusia. Mereka para perawan remaja dibawa untuk dipekerjakan secara paksa sebagai wanita pemuas kebutuhan seksual tentara Jepang. Muncul juga istilah perbudakan seksual karena memang ini dibuat sistematis oleh pemerintah Jepang. Lalu ada juga istilah Jugun Ianfu, itu sebagai sebutan halusnya meski sebenarnya tidak mewakili ya. Ada juga istilah lain yaitu comfort woman. Mereka dibawa menyeberangi lautan, dikirim ke Pulau Kalimantan, Pulau Maluku, bahkan hingga ke semenanjung Indochina. Sesuai dengan bukunya, aku akan bercerita mengenai korban Jugun Ianfu di Pulau Buru, Maluku. Ketika tentara Jepang ini mengetahui kekalahan negaranya atas sekutu, mereka membebaskan para tawanan yang dipekerjakannya sebagai Jugun Ianfu. Mereka membebaskan tapi hanya dengan melepaskan begitu saja ya. Mereka dilepaskan bukan di daerahnya. Boro-boro diberi fasilitas, upah yang seharusnya mereka terima aja nggak ada. Dan di Pulau Buru, para perempuan korban Jugun Ianfu ini masih bisa ditemui setidaknya sampai tahun 1978. Mereka telah melebur dengan budaya masyarakat lokal, mereka telah menjadi bagian dari adat gunung di pedalaman Pulau Buru. Nah, dalam buku ini ada satu bab khusus yang menceritakan salah seorang perempuan korban Jugun Ianfu, ini bernama Bulanjar. Nama itu berganti mengikuti tradisi Buru menjadi muka Jawa.
namun di masyarakat dikenal sebagai Bulansar. Nah, Bulansar ini adalah kesalahan pengucapan dari Bulanjar. Cerita singkat tentang Bulanjar, setelah Jepang membuangnya, ia dinikahi oleh lelaki dari Buton. Nah, lelaki Buton ini meninggal, Bulanjar menjadi janda tanpa anak. Kemudian ia dinikahi oleh lelaki Alfuro. Dari pernikahan ini, ia telah masuk dalam genggaman adat gunung yang ketat. Muka Jawa atau Bulanjar tadi, ini wanita asal Pemalang, memiliki kegemaran menonton wayang dan mendengarkan gamelan. Ia menikmati pertunjukan setiap ia sedang turun ke pemukiman bawah untuk menukar barang dengan kebutuhannya. Nah, di pemukiman ini, ia bertemu dengan orang sesama Jawa, khususnya para tahanan politik di sana. Namun dari pertemuan-pertemuan tersebut, ini membuatnya semakin dibatasi ruang geraknya untuk berinteraksi dengan orang non-Pulau Buru. Beberapa tahanan politik ini mencoba mengunjungi Muka Jawa ke kampungnya di atas gunung. Mereka berencana ingin menggali informasi mengenai siapa Muka Jawa. Dan mereka juga mengajak Muka Jawa untuk ikut kembali turun untuk mendapatkan kehidupan setidaknya yang lebih layak. Sayangnya Muka Jawa menolak dan meminta mereka agar tidak lagi membicarakan tentang dirinya. Kenapa menolak? Ternyata ia telah disumpah adat sebagai pengikut pamali atau koti, ini pemangku adat gunung di pedalaman Pulau Buru. Sumpah ini bertujuan untuk menuntut ketaatan dan kesetiaan Muka Jawa terhadap lingkungan adat. Muka Jawa dilarang berbicara tentang persoalan yang bisa merugikan lingkungan adat. Nah, setelah sumpah itu, Muka Jawa khawatir dengan keselamatan dirinya dan anak turunnya. Ia juga mengkhawatirkan keselamatan rekan tahanan politik. Kalau diteruskan, terus menggali informasi tentang Muka Jawa, ini bisa jadi muncul konflik berujung pada mungkin kematian di antara mereka. Sebenarnya, adanya sumpah adat yang seperti dilakukan oleh Muka Jawa ini merupakan bentuk pertahanan kelompok adat tersebut. Pemangku adat takut apabila Muka Jawa berhasil keluar dan meninggalkan kampungnya, akan ada ibu-ibu lain yang mengikuti. Mungkin juga para keturunannya. Itu bisa mengancam eksistensi dari kelompok adat di sana. Nah, di bab lain ini diceritakan tidak seperti Muka Jawa yang memilih untuk mengikuti dan menaati adat. Ada korban Jugun Ianfu yang memilih untuk melawan. Wanita tersebut bernama Mulyati. Dia nggak mau bertahan dalam kesusahan karena tradisi dengan membiarkannya dirinya menyerah tanpa syarat sehingga bisa menentukan kehidupan batinnya. Tetapi Mulyati memilih untuk menyelamatkan diri dengan menentang adat. Mulyati atau dikenal juga sebagai Malat ini diketahui dari Klaten, Jawa Tengah. Mulyati menjadi istri dari kepala Soa. Soa itu seperti ikatan persaudaraan. Kalau aku mengartikannya seperti suatu kelompok gitu ya. Suami Mulyati ini atau kepala Soa tadi ini seorang jawara yang ditakuti di kampung-kampung hilir dan memiliki 6 istri. Sebagian istrinya ini adalah istri rampasan. Mulyati sebagai istri pertama dari kepala Soa tadi ini menentang suaminya yang suka merampas istri orang. Dalam adat Buru ini merupakan hal yang tabu. Perempuan berani menentang suaminya. Apalagi suaminya adalah kepala Soa. Pastinya memiliki status sosial yang tinggi dalam lingkungannya. Nah, Mulyati memilih pergi meninggalkan kampung, berpisah dengan suaminya. Tapi ini diikuti dengan keluarga-keluarga lain yang mendukung Mulyati, sehingga mereka membangun kampung baru. Namun di tahun 1979, wabah flu menerjang kampung-kampung gunung di pedalaman Pulau Buru. Wabah flu telah menyerang kampung Mulyati. Diperkirakan Mulyati juga terkena wabah tersebut dan berusaha untuk mencari bantuan keluar dari kampungnya. Tetapi kawasan pegunungan di pedalaman Pulau Buru ini sulit untuk dilalui. Mulyati ditemukan tewas di tepi sungai oleh kelompok tahanan politik ketika melakukan perjalanan menuju kampung Mulyati. Mereka menguburkan jasad Mulyati di tepi sungai ditemukannya Mulyati. Aku sangat merekomendasikan ke kamu untuk membaca buku ini karena masih ada kisah-kisah lain, tidak hanya kisah dari Muka Jawa dan Mulyati. Selain mengetahui kisah dari para korban, kita menjadi tahu budaya yang ada di daerah gunung pedalaman Pulau Buru.
Catatan ini adalah catatan dengan pendekatan antropologi karena catatan tersebut memuat mengenai aspek kebudayaan manusia seperti sistem kepercayaan, nilai norma, bahasa, ritual, tradisi, dan praktik sosial yang ada di pedalaman Pulau Buru. Bila kamu tertarik ingin membaca mengenai Jugun Ianfu, ini beberapa referensi dari aku. Pertama, kamu bisa membaca melalui buku Pram ini yang berjudul Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer, catatan Pulau Buru. Lalu yang kedua, ini ada Momoye Mereka Memanggilku dari Eka Hindra dan Koichi Kimura. Yang ketiga, ini ada Menggugat Negara Indonesia atas pengabaian hak-hak asasi manusia, pembiaran Jugun Ianfu sebagai budak seks militer dan sipil Jepang 1942 hingga 1945, dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nah, sebenarnya tulisan yang mengangkat mengenai Jugun Ianfu tidak hanya 3 tadi yang aku sebutkan, tetapi dengan 3 yang aku rekomendasikan, menurutku setidaknya kamu bisa memahami persoalan ini secara utuh. Terima kasih banyak kamu sudah menonton videoku sampai akhir. Sampai jumpa di cerita dari buku berikutnya. Bye-bye.